Oke, jadi di video kali ini kita akan berfokus di kasir ini ya, teman-teman ya, yaitu bagian menu gitu. Oke, oh ya untuk menunya itu bagian yang kiri ya, bukan yang kanan. Jadi seperti yang saya bilang di video sebelumnya, yaitu kita bagi menjadi 3 video ya. Oke, jadi jangan berlama-lama lagi, kita lanjut ke codingannya. Oke, di codingannya itu sendiri, kita akan berfokus di bawahnya nav ini. Jadi nav ini bisa teman-teman collapse gitu. Oke, pertama saya akan bikin section dulu, yang mana saya kasih kelas bootstrap yaitu container fluid. Lalu PY5 agar ada padding atas bawahnya. PX0 juga untuk yang mobile sih sebenarnya. Lalu PXMD 5 untuk yang tampilan desktop gitu. Oke, lalu row G4. Oke, jadi untuk yang ini sebenarnya nggak perlu juga nggak masalah ya. Jadi PX5 aja. Atau karena ini sama P5 aja. Nah, bisa seperti itu. Oke, lalu call MD7. Nah, seperti yang kalian tahu ya, row itu atau kolom di Bootstrap ada 12 gitu. Jadi kita bisa mengatur lebarnya itu menyesuaikan ya. Misalkan MD atau middle-nya. MD ini kalau kalian belum tahu yaitu ukuran tablet ke atas gitu, itu MD. Berarti ukuran tablet ke atas dia 7, di bawahnya berarti 12 gitu. Silakan pelajarin bagian Bootstrap ya. Call MD5. Nah, kenapa kok yang ini 5? Karena biar sama-sama 12 gitu. Ini kan 7 ditambah 5 kan 12 gitu kan. Nah, yang ini bagian yang kiri, yang bagian yang ini adalah kanan gitu. Oke, jadi seperti ini cara ngaturnya. Oke, jadi kita berikan ini di bawahnya H2 text dark, lalu FW bold aja, FW bold lalu MB4 untuk judulnya gitu. Lalu setelah itu kita atur atau kita bikin button untuk menunya, yaitu kita pakai UL aja, navpils gap 1, lalu PB-nya 3, MB-nya 4, dan border bottom. Nah, seperti ini. Oke, sebentar, sepertinya border bottom nggak perlu ya. Jadi border bottom tuh maksudnya yang bagian ini ya, teman-teman ya. Oke, lalu setelah itu, yang bagian navpils ini sebenarnya dari Bootstrap ya. Semuanya mah dari Bootstrap gitu. Nah, navpils yang ini saya styling lagi untuk yang buttonnya biar jadi button sesuai dengan keinginan kita. Cek aja di bagian style, di situ ada navpils gitu. Oke, lalu LI nav item dan A untuk navlink lalu aktif gitu. Hrefnya nggak kemana-mana ya. Jadi di sini juga kita atur atau kita beri nama semua gitu. Jadi semua menu. Nah, ini bebas ya, mau href atau button juga bebas aja sebenarnya. Oke, karena di sini ngaturnya di Livewire sayanya. Oke, lalu di sini makanan, tapi di sini nggak aktif ya. Lalu tinggal diatur saja ya, misalkan di sini minuman, dan yang satunya adalah snack gitu. Oke, kalau seperti ini websitenya seperti apa sekarang? Oke, websitenya seperti ini. Sepertinya ada yang keliru nih. Bentar. Oh iya, harus ada nav-nya dulu. Baru nav pills. Seperti ini, teman-teman. Oke, seperti ini ya. Jadinya ya. Keren, udah hampir jadi. Tinggal di bawahnya. Oke, URL-nya kita collapse dulu untuk yang sekarang. Kita fokus di bagian menunya. Nah, menunya ini sebenarnya kita bikin satu, lalu kita duplicate. Itu udah bisa aja sebenarnya gitu. Oke, di sini kita bikin row lagi, gapnya 3 ya. Nah, kalau row itu pakai G bukan gap. Kalau gap itu pakainya flex gitu. Nah,
Lalu call 6, call LG 4. Maksudnya gimana? Maksudnya pas tampilan mobile dia tuh 6. Nah, silakan pelajarin yang bagian bootstrap ya. Di bagian kolom, nah, bagian row kalau nggak salah. Row column getters. Nah, yang bagian ini teman-teman. Silakan kalian pelajari yang grid ini kayaknya. Nah, dari yang grid ya. Silakan kalian pelajarin tentang kolomnya itu bagaimana juga. Silakan kalian pelajarin. Ini ada call. Lalu misalkan mana lagi nih? Untuk yang order class kalau nggak salah. Nah, bagian ini juga nih dipelajarin nih ya. Nah, jadi seperti itu biar mempermudah proses layoutingnya gitu. Oke, intinya adalah, tak lagi mungkin saya akan praktekkan juga ya. Call 6 ini, jadi kan ada 12 gitu loh. Nah, jadi kalau misalkan pengen ada 2 kolom kanan kiri, itu berarti 12 bagi 2. Jadi istilahnya seperti itu. Kalau 4 ini berarti 12 bagi 4 berarti berapa? 3. Nah, 3 kolom berarti jadi seperti itu. Oke, lalu setelah itu kita bikin card ya. Lalu kursor pointer. Nah, karena kita udah bikin kursor pointernya. Di Bootstrap sepertinya nggak ada gitu karena makanya saya bikin. Oke, selanjutnya card body. Kita bikin padding 4 juga ya. Nah, lalu setelah itu gambarnya itu sendiri saya bikin W75 kelasnya, lalu deblock dan MX auto. Maksudnya gimana? Maksudnya width-nya itu 75%, lalu saya bikin block MX auto ini biar dia berada di tengah gitu. Asset, image, lalu this one. Oke, seperti itu. Lalu untuk ALT-nya silakan kalian isi sendiri. Oke, lalu H4 card title, lalu MT4 untuk margin bottomnya, margin top ya, margin bottomnya 2 aja gitu. Misalkan di sini namanya cheesy chicken. Nah, lalu selanjutnya kita atur yang bagian ini teman-teman. Nah, bagian ini. Jadi kan ini ada kanan kiri kan. Nah, ini cara ngaturnya gimana? Kita pakai deflex gitu. Oke. Deflex, lalu flex column, flex MD row. Ini lagi saya jelasin juga ya teman-teman ya. Lalu justify, content, between, lalu align item center. Start dulu deh. Start. Lalu align items MD center. Nah, lalu kita kasih gap 1 aja. Oke, jadi seperti ini. Lalu P MB0, lalu text secondary FS 7. Nah, text secondary ini dari Bootstrap ya, FS 7 ini dari saya sendiri gitu. Makanan. Lalu selanjutnya adalah harganya. Text primary berarti. Primary. Nah, RP misalkan 24.000. Nah, maksudnya yang ini apa? Nah, ini ntar lagi saya jelasin nih. Nah, ini kan. Nah, udah lumayan benar. Oh ya, tinggal 24-nya ini kita kasih FW semi-bold. Nah, seperti ini. Oke, seperti itu. Dan maksudnya gimana tuh? Kok ada banyak banget kelasnya kan? Nah, jadi maksudnya gini. Nah, saya giniin aja. Nah, ini. Maksudnya gini. Kalau misalkan nih. Ntar saya perbagus dulu ya. Nah, kalau misalkan nih. Ini kan deflex. Nah, deflex ini biar ngeflex atau biar jadi kolom ke kanan lah gitu istilahnya. Nah, lalu flex kolom ini bagian yang mobile-nya. Nah, yang ini bagian MD ke atas, middle ke atas. Ukuran yang berapa ya? Ukuran 768 atau 992 kalau nggak salah. Nah, berarti cara bacanya adalah pokok yang penting kalau misalkan di sini ada MD-nya itu berarti di ukuran mobile ke atas atau tablet ke atas gitu. Maksudnya
flex column. Nah, ini tampilan mobile. Flex column itu adalah deflectnya ini, flexnya ini yang awalnya kanan kiri jadinya ke bawah, makanan dan harga gitu. Nah, tapi kalau pas MD dia jadi row gitu loh. Nah, coba nih pas MD itu 700-an kalau nggak salah. Perhatikan yang bagian ini. Nah tuh, jadinya kan kan ya ke kanan gitu. Jadi seperti itu tuh maksudnya tuh. Nah gitu. Nah ada MD, ada LG, ada apalagi itu XL kalau nggak salah. Jadi seperti itu. Sama pun dengan yang bagian ini, yang bagian ini. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi silakan pelajarin yang bagian flex kalau yang itu flex. Nah, jadi yang ini gitu. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Oke, jadi untuk yang lain boleh kalian copy. Kopinya dari mana? Dari coolnya gitu. Nah, seperti ini. Maksudnya lagi nih, cool 6 sama cool LG 4. Maksudnya ini, jadinya kan 2 kolom nih, gitu. Nah, kalau dia tuh ukuran 700-an ke atas ya, 768 kalau nggak salah, nah tuh, dia jadi 4, gitu. Jadi seperti, 3 maksud saya. Jadi seperti itu, gitu ya teman-teman ya. Oke, misal nih saya tambah lagi, gitu. Jadinya bentar. Nah, jadinya kita ngaturnya LG ya, bukan MD. Nah, kalau LG itu ukurannya 992. Jadi seperti itu. Oke, seperti itu ya. Nah, udah jadiin gitu. Oke, jadi seperti itu untuk video kali ini. Jadi teman-teman tinggal mengkopinya ya dan mengganti namanya aja. Jadi begitulah bikin template HTML gitu memang ya. Jadi tinggal copy-copy karena memang kalau yang beneran datanya berarti harus ke database. Oke, begitu untuk video kali ini. Lumayan sebentar sih sebenarnya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.